Puji Tuhan, God is good all the time. Bukan sebuah hafalan, bukan hanya sebuah ucapan, tetapi God is good. Dan memang benar-benar Allah itu baik. Allah itu baik, saudara? Amin, ya dia baik. Nah, kalau saya berpakaian seperti ini, saya ingin saudara mengingat apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saudara, kira-kira kostum seperti ini kostum apa? Seorang gembala dari Mesir sana ya. Tadi di bawah si Elia sudah, ih mama kayak orang Mesir, kata. Ya, apa saja yang ada di rumah bisa dipakai untuk menguatkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya menyapa dulu saudara-saudara pemirsa yang ada di rumah, saudara yang mendengarkan dimanapun saudara berada. Saudara, saya juga menyapa para pemimpin Mercy Indonesia di Atambua, di Sorong ya, ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Teluk Dalam, ada di Sumba dan NTT ya, Soe. Saudara sekalian, saya menyapa mereka pagi ini, salam kangen ya. Covid memisahkan kita, tetapi kasih Tuhan, kuasanya tidak pernah memisahkan kita, amin. Jauh di mata, dekat di hati. Hari ini saya mau berkhotbah tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Itu sebabnya saya pakai kostum seorang gembala. Saudara bisa menerka nih, pasti Mazmur 23 ya kan? Pasti Daud. Kita sering kali sudah baca yang namanya Mazmur 23. Bahkan ada puji-pujiannya ya, ada lagunya. Bagaimana lagunya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, pokoknya hafal. Kita menyanyikan sampai suara 1, 2, 3, 4, 5, 6 saudara ya. Bagus sekali bassnya ya, pokoknya bagus banget deh. Pak Vinus bisa tampilin itu kostumnya di Mazmur 23 ya. Yang menjadi saya tertarik untuk membahas Mazmur 23 ini adalah Daud, si Om Daud ini ya. Saya pakai kostumnya Daud saudara ya. Saya pakai kostumnya Daud, hampir sama ya saudara ya. Nah, kenapa yang membuat saya tertarik adalah Daud menuliskan gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau ada gembala yang baik berarti ada gembala yang tidak baik. Ada gembala yang jahat ya. Tetapi Daud menuliskan dan menyatakan di dalam kalimatnya bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Kemudian kalau ada gembala berarti ada ternak, ada hewan yang sedang digembalakan. Artinya Daud memposisikan dirinya Tuhan sebagai gembala dan Daud mewakili kita semua sebagai domba. Betul? Daud dombanya. Kenapa Daud mengambil seorang gembala, menjuluki seorang gembala? Karena Daud adalah seorang gembala. Nah, gembala yang ada di zaman dahulu, di zamannya Om Daud sama di zaman kita berbeda. Kalau di zaman kita itu gembala lepas dia punya hewan, ya sapi, ya apa, babi atau anjing atau bebek atau domba, itu dilepas gitu aja kemana-mana. Saya lihat di Kebo Iwo itu ya, kalau lewat mengantar anak sekolah, itu sapi bisa masuk pagar rumah orang. Sapi bisa makan jemuran orang, ya kan? Sapi bisa masuk ke rumah di dalam ruangan orang, dirusaklah semuanya karena gembalanya nggak menjaga. Gembalanya hanya kasih biar buka kandang pagi, kemudian sore sapi-sapi itu pulang sendiri. Hebat sapi-sapi orang Indonesia ya. Nggak perlu tuntunan, mereka bisa pulang sendiri. Sapi orang NTT itu di Kupang luar biasa, lebih lagi. Dilempar, dibuang di hutan, dia pergi ke hutan seharian, nanti sore jam 6 sapi-sapi harus pulang. Itu majikannya cuma di rumah loh. Sapinya pulang sendiri, hebat, canggih Indonesia. Memang Indonesia luar biasa. Nah, waktu di zaman Om Daud, seorang gembala pergi bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Paling sedikit 3 bulan, 4 bulan baru dia bisa pulang. Kemana mereka? Nah, zaman itu pergi dengan kostumnya seperti ini ya kan. Kemudian pergi dengan domba-dombanya yang ratusan, yang begitu banyak, pergi untuk mencari kehidupan. Ya, berbulan-bulan dia nggak pulang. Artinya apa? Wow, pengorbanan ya. Dia padahal istrinya baru melahirkan. Aduh, pengen banget deh ya ketemu anak baby yang masih baru. Tapi nggak bisa, diperlukan pengorbanan. Nah,
Yang pertama yang tertarik buat saya adalah kenapa Daud menamakan gembala yang baik. Ya, saudara sudah lihat sejarahnya tadi ya, kenapa gembala yang baik. Nah, kata baik itu sendiri berkarakter, saudara. Kata baik itu berkarakter. Sifat atau karakter gembala yang baik mencerminkan seorang, saya bilang Bu Rina itu ibu yang baik. Baik itu adalah karakter dari Ibu Rina. Nah, Tuhan gembala yang baik berarti baiknya gembala itu adalah Tuhan yang baik. Jelas ya? Nah, di dalam baik itu sendiri ada kata mengasihi. Kalau saudara nggak percaya, coba buka deh di buku apa tuh? Kamus Bahasa Indonesia ya, saudara buka di situ. Baik itu mengandung mengasihi. Baik mengandung rendah hati, kemudian sabar, melayani, dan bertanggung jawab. Wow, jadi kalau saudara dan saya, kita merasa kita orang baik, maka unsur-unsur kata-kata ini mengandung di dalamnya. Itulah sebabnya dikatakan baik itu berkarakter. Karakter saudara menjadi orang baik, saya menjadi orang baik adalah saya yang sudah mempunyai kriteria-kriteria seperti ini. Mengasihi, rendah hati, sabar, melayani, bertanggung jawab. Wow, saya tertarik dengan bertanggung jawab. Kalau yang lain-lain itu kayaknya memang sudah begitu ya, sudah mengalir begitu saja. Tapi bertanggung jawab memiliki beban yang lebih berat. Oleh karena namanya ya, kebaikan yang dijuluki itu adalah namanya. Tuhan itu adalah gembala yang baik, dikatakan oleh karena namanya. Mari kita buka sama-sama di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan kupas satu-satu ya. Ayatnya yang pertama, Mazmur Daud. Kenapa dikatakan Mazmur Daud? Mazmur adalah puji-pujian. Mazmur adalah penyembahan. Mazmur adalah pengagungan bagi Tuhan, ya. Jadi Daud sedang mengagumi, sedang bernyanyi, sedang bermazmur kepada Tuhan. Kemudian dia menuliskan kata-kata ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, waktu saya baca ini, saya udah hafal lagu ini. Wah, berkali-kali saya nyanyiin, tapi kayak biasa-biasa aja. Kemudian saya baca lagi, berkali-kali saya baca. Saya mendapatkan harta yang luar biasa yang terpendam di dalam kalimat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia gembala yang mengasihi, rendah hati, sabar, melayani, bertanggung jawab. Dia yang memberikan aku sesuatu yang membuat aku tidak akan pernah kekurangan. Saudara, waktu saya mengiring Tuhan, waktu sebelum saya mengiringin Tuhan, saya belum menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya merasa hidup berkelebihan, berlimpahan. Tapi waktu saya masuk dan melayani Tuhan, hidup saya lebih lagi. Saya bilang sama kakak saya, lu mau masuk sekolah Alkitab? Yesus aja itu gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, ya. Tidurnya aja dari padang satu ke padang yang lain, dari batu satu ke batu yang lain, ya kan? Alas kepalanya Yesus saja batu. Lu bakalan miskin jadi pendeta, ya kan? Bakalan lu nggak bisa hidup enak, miskin lah, susah kamu jadi pendeta. Wow, kalimat itu masih ada di dalam hati saya. Saya ditantang, saudara. Mau kamu jadi pendeta? Ya saya mau mengikuti panggilan Tuhan. Waktu itu saya juga nggak ngerti jadi pendeta seperti apa, ya kan? Tiba-tiba saya kepengen aja di sekolah Alkitab, tinggal di asrama penuh dengan segala macam peraturan dan disiplin. Saya seneng disiplin diatur-atur, ya. Jadi saya masuklah sekolah Alkitab. Selesai sekolah Alkitab saya menikah, ya. Saya ketemu jodoh di sana. Yang saya pikir sampai hari ini saya masuk sekolah Alkitab karena jodoh saya ada di sana, ya. Jadi saya dapat jodoh di sana. Kemudian menikah, setelah menikah saya anak Jakarta. Ya kan, saya anak Jakarta, saya tahu Jakarta itu seperti apa. Kemudian tiba-tiba menikah dengan seorang suami yang memang pelayanan merintis, hidupnya adalah bergantung kepada Tuhan, pelayanannya bergantung kepada Tuhan. Dia seorang perintis, dia punya darah
dan visi yang begitu besar untuk perintis-perintis. Ya, saudara tahu kalau saya bilang seorang perintis, ya kan, atau seorang misionari atau seorang misi yang misioner, saudara itu nggak gampang. Dia selalu punya ide dari Tuhan, dia selalu punya mau ini, wah kapok deh pokoknya ya. Tetapi saya belajar banyak dari situ. Kemudian kita masuk di dalam perintisan, saudara tahu yang namanya kekurangan, harusnya saya menjerit saudara. Harusnya saya marah-marah, harusnya saya mengeluh. Saudara dari kota besar, yang kalau di rumah segalanya masih ada, saudara bisa bayangkan penghuni rumah hanya 5, pembantunya 7 dan 8. Ya. Nah, saya masuk kamar mandi sudah batap, sudah shower, sudah segalanya bagus. Saya mau minta baju, minta makan, tinggal angkat telepon di dalam kamar saya. Tolong dong, saya mau makan, atur makan. Tolong dong bawain baju saya. Itu saya di kamar, pembantu-pembantu datang bawa ke kamar. Sudah enak. Masuk di dalam perintisan, saudara, yang tempat mandinya itu toiletnya hanya pakai gedek, bolong-bolong, sepinggang. Jadi kalau saudara jongkok begini, orang bisa ngelihat, halo, what are you doing gitu. Bisa kelihatan, malu saudara ya. Kemudian itu klosetnya nggak kloset kayak di rumah, ya kan. Kita harus jongkok dan itu lumpur semua, plong ya. Wow, kehidupan yang bertolak belakang. Tapi apa yang saya rasakan? Di sini yang saya lihat adalah Allah mencukupkan. Tidak pernah ada kekurangan. Walaupun hidup bertolak belakang kemarin saya pikir wow semuanya itu sudah terhebat. Waktu saya melayani Tuhan masuk dalam perintisan saya menanggapi panggilan Tuhan. Saya melihat lebih lagi luar biasa. Saudara piring cuma 2, sendok 2, kemudian gelas 2 itu pun yang kaleng, yang plastik saudara yang orang sudah buang saya ambil. Ya kan? Saya punya sumur yang dalam sekali, wah luar biasa tiap pagi, tiap sore saya menimba penuhin bak mandi saudara. Dapur saya kalau punya beras 2 genggam begini, dalam 2 minggu atau sebulan itu sebuah keajaiban. Gak pernah punya beras saudara. Puji Tuhan saya gak punya beras. Karena saya juga gak punya minyak untuk masak. Gak ada rice cooker saudara, gak ada rice cooker. Gak ada rice cooker. Kalau pagi saya harus ke pasar jalan, bukan mau ngapa-ngapain, bukan mau belanja. Saya lirik-lirik kalau ada pagar daun beluntas saya ambil, dipetik, masukin kresek. Ada itu namanya pohon singkong ya, daun-daunnya saya ambil, masukin. Ada bayam hutan yang lebar-lebar itu suka tumbuh sembarangan di pinggir jalan, itu makanan saya. Saya pulang, saya rebus, gak pakai minyak, orang gak punya minyak. Ya, saya rebus pakai garam makan, itu makanan saya. Apakah saya menyesali keadaan itu? Tidak. Saya suka tulis diari. Saya lihat diari saya. 1 kalimat komplain, mengeluh tidak pernah ada. Tahun ke tahun sampai hari ini. Suami saya ambil buku harian saya, dia mulai coba lihat apa ya. Wow, rahasia rasa dicukupi oleh Allah adalah rasa cukup itu sendiri. Dan itu mujizat. Kalau itu ada di dalam hati saudara, rasa syukur, rasa cukup, rasa berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberikan keajaiban bukan hanya nih telur berkilo-kilo datang, nih beras dikirim dari Mercy Indonesia, nih daging, nih tidak. Tuhan memberikan rasa cukup adalah rasa cukup itu sendiri yang ada di dalam diri. Saya gak pernah rasa lapar loh saudara. Yang ada adalah pujian penyembahan. Saya cuma bisa kunci A, D, C gitu aja kan, F, kembali lagi E gitu. Cuma 4-5 kunci aja tapi nyanyi seharian dan dipuaskan oleh Allah. Di dalam hadirat Tuhan engkau akan menemukan rasa cukup. Sedikit atau banyak tidak pengaruh. Sedikit atau banyak tidak pengaruh. Waktu saudara memiliki rasa cukup. Amin. Aku, apa dia bilang? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku tidak pernah, tak akan pernah
kekurangan. Waktu Tuhan menaruh atau memberikan rasa cukup itu, kekurangan tidak akan pernah ada dalam kehidupan kita. Hidup saya miskin banget, miskin banget. Melayani Tuhan miskin, tapi miskin bukan berarti saya susah. Saya gak pernah susah. Saya kasih tahu saudara, saya tidak pernah susah karena saya miskin. Saya tidak pernah susah kalau saya dilihat kurang. Karena saya sendiri tidak melihat saya miskin. Saya tidak pernah melihat saya kekurangan. Karena saya percaya Allah yang saya ikut, yang saya follow, Allah yang panggil saya merasa Allah itu Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang berkelebihan, Allah yang luar biasa, Allah yang kuasa. Itu lebih besar, itu lebih daripada kekurangan yang saudara dan saya selalu pikirkan. Tidak ada kekurangan. Kita adalah orang-orang yang berlebihan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara kalau lihat tempat tidur saya tadi dari dapur ya, sisi dapur ya dan toilet. Masuk ke kamar tidur saya, itu ruangannya lembab karena di desa, di kampung saudara. Ruangannya lembab, kemudian dinding-dindingnya itu basah, sudah ijo-ijo. Saudara pernah lihat? Ijo-ijo karena lembab. Kemudian saya punya kasur tuh di atas stiker di lantai saudara. Kasurnya bukan spring bed. Kasurnya kasur kapuk. Yang keras, yang gak pernah dijemur udah kayak batu. Saya tidur di situ. Kemudian di mana itu hadiah-hadiah pernikahan dan lain sebagainya, di kerdus saudara. Baju-baju yang bagus-bagus itu mana? Di kerdus saudara. Di kerdus karena saya gak punya lemari. Tetapi waktu saya tidur nyenyak. Lebih nyenyak daripada hari ini yang saya tidur di spring bed yang mahal. Kenapa? Karena tadi Tuhan membaringkan aku di padang yang merumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Wow. Rumput yang hijau. Aman, nyaman. Bukan kelihatan di luar tapi di dalam. Yang ada di dalam. Saya sudah merasakan itu. Saya melaluinya bagaimana Tuhan memberikan pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa dibayar dengan harga berapapun saudara mau bayar. Amin. Bukan cuma itu aja, di sini dia bilang yang terakhir dia bilang oleh karena namanya. Saya mikir-mikir oleh karena namanya maksudnya apa? Dia memberikan itu kepada kita oleh karena namanya. Siapa namanya tadi? Gembala yang baik. Oleh karena namanya, oleh karena julukan yang dia sandang, oleh karena namanya dia melakukan semuanya itu. Wow, dia bersumpah berjanji kepada namanya, dia bertanggung jawab kepada namanya sendiri. Namaku adalah Tuhan Gembala yang baik. Dan saya harus selalu baik. Anda melihat saya harus selalu baik karena saya adalah gembala yang baik. Dan dia melakukan hal-hal yang luar biasa, yang baik itu sendiri. Haleluya. Oleh karena namanya adalah kebaikan. Yang kedua saya melihat rela berkorban. Rela berkorban di ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Dia katanya tidak menyayangkan nyawanya. Dia berani mati. Saudara-saudara, gembala itu dia berjalan membawa ratusan dombanya. Itu enggak cuma seperti yang kita di sini. Saya pernah ke Singaraja kemarin lihat bebek. Saudara tahu bebek kalau jalan sama-sama ya bebek itu ya. Kalau domba saya belum lihat banyak sekali. Tapi bebek. Jadi di sawah itu orang di depannya tuh bawa tongkat, kemudian jalannya ya dia gak repot sama bebek-bebeknya, dia jalan aja seperti ini. Itu bebeknya yang puluhan itu ngikutin teratur rapi loh di sawah itu. Mereka jalan kutuk semua.
semua. Bahkan saya lihat kiri, kanan itu egol-egolannya tuh sama, rata semua. Cuk gitu. Aduh lucu sekali. Itu bebek saudara, saya lihat tertib sekali. Tertib sekali. Pasti dia sudah ada tanda. Apa tandanya? Saya punya Shubi. Ya, Shubi itu anjing kecil di rumah yang punya anak saya namanya Airin dan menantunya saya EJ. Dia pakai bahasa Inggris saudara. Nah kalau dia mau makan, saya perhatikan siapapun yang kasih dia makan, taruh di piring makannya, dia hanya nunggu gini. Kalau saya kasih sedikit-sedikit, dia lihat gitu ya, cepetan dong gitu. Saya kasih lagi banyak. Selama saya belum berdoa dan bilang makan, dia nggak makan. Jadi sudah ada gitu dia lihat aja gini. Dia udah nunggu nih, dia udah nunggu doa amin terus go gitu, dia udah nunggu. Tapi kalau saya belum doa saya liatin dia kan, dia masih gini. Kok lama bener sih gak ada perintahnya, kok gak ada aba-aba, lucu sekali anjingnya, kok gak ada aba-aba. Nanti saya bilang Tuhan berkati makanan ini dalam nama Yesus, amin. Tapi belum bilang go, dia lihat saya lagi, go. Bam. Cepet makannya habis langsung. Anjing itu aja ngerti, dia tahu perintah tuannya. Ya kan, dia tahu perintah tuannya. Nah, saya mau kasih satu ilustrasi, saya gak punya gada ya, tapi saya pikir gada itu penangkal, dia seperti tutup panci nih saudara. Wah saya kreatif, saya ke belakang tadi pagi, apa ya yang menjadi gada supaya orang-orang ini ngerti. Gada itu penangkal saudara ya, tutup panci yang paling besar di rumah saya ini. Ya, tadi saya mau tanya, Deli ada yang lebih besar nggak? Ya, saya mau yang lebih besar. Kemudian saya cari payung saudara, payung ini adalah tongkat. Saya telepon semua cewek-cewek staf saya ya. Pagi-pagi 6:30 saya udah teleponin, ada gak tuh payung yang melengkung itu? Saya bilang Karen ini ada mamanya nih, mamanya orang zaman dahulu kala. Ini zaman dahulu kala pasti benar Bu Karen bawain ini ya. Ada Bu, haleluya, tapi besar banget. Gak apa-apa besar, saya perlu yang lebih besar lagi. Nah, sekarang ada gada ya. Gadanya saya gak bisa bawa nih karena pegang mic. Jadi gada dan tongkat. Ini domba-domba yang ratusan, kenapa bisa aman, tentram, nyaman, safe? Karena dia sudah kenal si Om Daud. Dia kenal ini Om Daud di mana? Om Daud juga kreatif. Dia punya tongkat. Dia punya perisai. Dia punya kerincing di kakinya. Ini beli di Sumba, saudara. Ya. Waktu Daud berjalan bunyi. Tok, kerincing. Itu domba-domba yang budak nggak denger. Kalau dia budak, dia nyasar, dia lewat dari line, lewat dari garis, dia melenceng ke sana karena dia tuh budak, nggak bisa denger, atau dia pura-pura budak, dia pura-pura tuli, makanya dia nggak denger. Akhirnya dia melenceng ke sana kemari. Waktu dia melenceng ke sana kemari, Abi sini Abi. Waktu dia melenceng, gembala kan tahu, kamu coba lari dari sini, coba kamu di sini. Kamu di sini jalan. Kamu mau lari dari saya. Balik. Balik, jangan pergi. Lari. Balik. Jadi fungsi dari gelengkungan ini adalah menarik kembali saudara yang pernah melenceng-melenceng. Jadi dari gembala itu ada yang tidak bagus, suka nakal. Tapi rata-rata dari mereka taat, mereka kenal. Mereka tahu. Nah, kenapa Daud butuh tongkat? Kenapa dia butuh perisai atau gada? Kenapa? Karena dia jalannya tidak mudah. Berbulan-bulan, jalan lewat lembah, lewat curam. Di sini dikatakan lewat lembah kekelaman. Apakah itu lembah kekelaman? Lembah kekelaman, kadang-kadang dia masuk di dalam lembah yang penuh dengan alang-alang, duri, akar-akar. Dia harus bersihkan dulu dengan tongkatnya. Dia harus pakai perisai atau gadanya untuk melindungi dirinya. Dia buka semuanya, kemudian domba-dombanya datang. Bukan domba-dombanya yang makan itu rumput-rumput baru dia jalan, terbalik.
Tapi kadang dia masuk di dalam goa untuk bersembunyi karena ada harimau, karena ada binatang buas, karena ada serigala. Ingin menerkam domba-domba, kan paling lezat dombanya itu. Ya kan? Sasaran dari binatang-binatang buas yang ada di situ. Masuk ke dalam goa. Saudara tahu di dalam goa itu gelap. Di dalam goa itu tidak bisa melihat cahaya apapun. Daud tidak punya korek api yang dia bawa. Dan dia tidak boleh menyala api. Kenapa? Karena musuh akan datang dan menerkam domba-dombanya. Dengan cara inilah domba-dombanya mengenal di manakah Daud berada. Karena domba-domba ini kepingin selalu dekat dengan gembalanya. Karena ada perlindungan, ada kebaikan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Di dalam kegelapan, kesesakan, saudara, Daud hanya bilang, saya di sini. Saya di sini. Waktu di kiri pojok sini dombanya tahu dia ada di sana. Walaupun dalam kegelapan. Kalau dia di belakang sini dombanya pun tahu dia ada di sini. Saudara tahu kan tanpa melihat. Tapi saudara tahu di mana gembala saudara berada. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Kesulitan apa yang saudara bawa? Beban berat apa yang saudara bawa? Krisis sakit yang seperti apa yang saudara alami hari ini? Tuhan ingatkan saudara dan saya pagi ini. Di dalam kegelapan, di dalam lembah kekelaman. Dengar, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Beban berat, putus asa, saudara tidak tahu mau berbuat apa. Saudara lelah, saudara kelelahan, saudara capek, saudara burn out, saudara sekarat. Ya. Saudara rasanya sudah frustasi, saudara sudah kalah. Saudara tidak mau bangkit lagi. Desperate. Saudara sudah tidak bisa lagi panggil Tuhan, Tuhan di mana engkau? Di dalam lembah kekelaman. Coba saudara tenang. Dengar. Dengar suaranya. Dengar suaranya. Dia ada bersama dengan saudara. Selalu ada pertolongan dan keajaiban pada saat saudara beriman kepada Tuhan. Jangan putus asa. Bangkitkan imanmu, bangkitkan iman percayamu. Percaya bahwa Yesus hadir di situ. Yesus ada bersama dengan saudara. Dia Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Yang dicabik-cabikannya menjadi bilur-bilurnya itu yang menyembuhkan, memulihkan saudara dan saya. Saudara kadang-kadang kita bilang Tuhan saya sudah percaya. Kita sudah percaya itu. Dia mati di atas kayu salib. Korbannya menjadi keselamatan bagi kita. Kita bilang kita percaya. Tapi percaya kita kadang-kadang Tuhan aku percaya. Sembuhkan sakitku. Tapi iya apa enggak ya? Aku sembuh atau enggak ya? Saudara ragu, saudara tidak percaya. Kenapa ada orang-orang yang bertahun-tahun tidak disembuhkan? Karena mereka ragu, mereka tidak betul-betul percaya bahwa Allah hidup di dalam mereka. Dan bahkan mereka tidak bisa mendengar lagi suara Allah yang seperti apa. Mereka tidak bisa membedakan mana suara Allah, mana suara enemy, musuhnya. Saudara saya mau kasih tahu buat saudara, Allah bersumpah, berjanji di dalam janji-janjinya. Pegang janji Tuhan. Dengar suaranya, imanmu dikuatkan, maka engkau disembuhkan. Tuhan izinkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman agar nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu. Waktu Pak Paulus kena kanker saudara di Singapura. Waktu dokter katakan, Sir, bad news. Tuan, Bapak, kabar buruk. Ini bukan sinusitis. Kita mau datang operasi sinusitis 3 hari pulang.
ini kanker sinusitis. Wow, kita semua ngebelalak gitu ya. Saya mata tiba-tiba nggak lagi ada engsel untuk kedip-kedip, melotot terus. Apa? Kanker sinusitis di benak orang Indonesia yang namanya kanker. Mati gue, mati dah ini, mati aku, ya kan? Kita dua diem-dieman. Oke Bapak, kami kirim ke kanker center apa saja yang harus diterapi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sampai di kanker center saya masuk karena dua-duanya udah tegang, nggak tahu mau ngomong apa. Kalau ngomong pasti meledak. Jadi dua-duanya diem. Saya masuk ke kamar mandi, saya kasih berita kepada kakak-kakak saya nangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Pulang ke rumah kita dua juga tidak ngomong. Satu tidur ngadep sana, satu tidur ngadep sini. Aduh Tuhan, bagaimana ya besok? Bagaimana ya besok? Saya masuk ke kamar mandi. Lagi kamar mandi, tempat yang paling aman untuk berdoa, saudara. Masuk ke kamar mandi, saya tutup itu kloset. Saya berlutut, saya berdoa. Tuhan, ini baru mulai. Ini baru mulai. Kita baru dipercayakan Aceh, kita baru dipercayakan Timor Leste, kita baru dipercayakan Perintisan. Wah banyak sekali. Ini garis start, saya baru mau melangkah. Kanker datang. Saya bilang Tuhan ini baru mau mulai. Kenapa jadi begini? Saya gak bisa loh sendiri. Tuhan saya gak bisa sendiri. Saya bilang sama Tuhan. Saya ingatkan Tuhan. Tuhan saya gak pernah minta apa-apa buat saya. Saya gak pernah minta apa-apa. Saya minta buat saudara sering. Tapi saya minta buat diri saya tidak pernah. Saya bilang Tuhan saya ini sudah total. Tadi Bu Iin bilang wah ibu total sekali ya. Melayani. Iya saya sudah total melayani Tuhan. Semua saya begitu melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan tulus menurut saya. Sekarang Tuhan saya minta satu aja. Jangan panggil dia, jangan panggil pulang dia dulu. Karena saya gak bisa sendiri. Kemudian saya tenang, saya mulai mendengarkan suara Tuhan. Saudara kalau berbicara sama orang, harus juga dengar orang berbicara kepada kita kan, gantian. Setelah saya berbicara, saya bilang Tuhan bicara sama saya, kuatkan saya perlu pertolonganmu. Tuhan bicara. Kalau dia bicara sama kita, dia panggil nama kita, betul? Dia bilang, ya. Kamu lihat, Abraham bawa Ishak naik ke Gunung Sinai untuk mempersembahkan Ishak kepadaku. Tapi waktu Ishak diikat di atas perapian, waktu Ishak mau dibunuh, ya kan? Bahkan ujung dari pisau itu tidak menyentuh Ishak. Demikian suamimu. Dia hanya melewati saja, tapi dia tidak akan pernah merasakan kesulitan, kesukaran apapun. Karena dia hanya lewat saja. Seperti Ishak, ujung pisau tidak akan pernah menyentuh dia. Wow. Waktu saya dengar suara Tuhan, saya tahu persis itu suara Tuhan. Saya kembali ke kamar, saya bilang, God is good. God is good oleh karena namanya. Oleh karena namanya. Wow. Dan benar, setiap hari kita ke Cancer City, radiasi itu ditutup kayak mumi gitu, ditutup dari ujung ke ujung, dililit-lilit apa segala macam. Dibakar di dalam oven ya kan, yang sepanas-panasnya untuk mematikan sel-sel kanker. 10 menit. Kemudian pergi kemo 15 sampai 20 menit. Besok lagi berubah 1,5 jam, besok lagi. Selesai di Kanker City, selesai di hospital, kita keluar. Saudara tahu Singapura kan? Everywhere mall. Tahu kan? Segala tempat itu isinya cuma mall, gak ada rumah, mall semua pokoknya. Di mana-mana ada mall, jalan kiri mall, jalan kanan mall, depan mall, belakang mall. Habis treatment, kita jalan-jalan saudara. Padahal di Kanker City itu, center itu, orang yang kemo pulang tuh udah begini saudara. Udah loyo saudara. Mungkin besok udah mati. Tapi Pak Paulus dan saya itu jalan-jalan saudara. Jalan-jalan sampai capek pulang terus tidur. Tiap hari itu yang kita lakukan. Dan jalan-jalannya lebih lama daripada kemo saudara. Kenapa? Karena saya ingat suara Tuhan tadi. Dia hanya lewat saja. Orang harusnya rontok rambutnya, ya kan botak. Pak Paulus nggak botak, dia gundul, ya, digundulin sendiri. Dia nggak rontok rambutnya, malah lebih tebal setelah kemo. Jadi dia harusnya rontok, botak gundul, apa sih namanya yang licin gitu ya, nggak ada rambutnya rontok.
kemudian harus kurus, kemudian harus giginya rontok, nggak ada giginya, kemudian muntah-muntah, lemes, dan lain sebagainya. Tidak ada satu gejala atau efek pun yang dia rasakan. God is good. Allah itu baik. Pengalaman-pengalaman itu yang akan membuktikan keajaiban-keajaiban kita bersama dengan Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah bisa menyangkali itu. Kalau saudara merasa tidak ada mujizat dalam hidupmu, kelewatan. Saudara bangun pagi, saudara melihat orang-orang yang saudara cintai, itu sebuah keajaiban. Keajaiban dari Tuhan oleh karena namanya. Ayat kelima. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Dia bertanggung jawab kepadaku, dia membelaku, dia menjagaku. Sebab engkau besertaku, itu artinya. Dia besertaku. Hei, ini firman Tuhan. Firman Tuhan bilang dia besertaku. Bukan kalimat yang selalu kita hafal, saudara. Saya mau hari ini saudara percaya dia ada bersamamu menyertai engkau. Dan ribuan malaikat tentara menyertai kita, mengawali kita. Saudara gak bisa lihat, kalau ada orang yang bisa melihat supranatural, dia akan lihat. Saya ini di belakang, di sekeliling saya banyak sekali malaikat-malaikat Tuhan. Berjaga-jaga, selalu berjaga-jaga. Itu kenyataan, saudara harus percaya. Kenapa makanya kita tidak dijawab doa kita? Karena kita kurang percaya. Dan kita sama sekali tidak percaya walaupun kita berdoa. Karena pikiran kita masih bilang, apa iya ya, bohong kali ya, apa bisa ya, gak mungkin, mustahil. Saudara sedang membatasi kuasa Allah dalam hidupmu dan saudara sedang tidak percaya. Dan celakalah bagi saudara yang tidak percaya. Karena Tuhan bilang asal percaya saja, asal percaya saja. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ini luar biasa lagi. Wow, kalau kita percaya kepada Allah, setiap hari kita menggunakan kesempatan percaya kepada Allah. Kita masuk di dalam firman hadirat Tuhan. Kita menyadari banyak malaikat mengelilingi di sini. Kita gak mau kalah sama malaikat. Malaikat itu hanya helper loh. Tugas mereka untuk menolong kita. Tugas mereka untuk membantu kita. Jangan kita pikul barang kita berat-berat, suruh mereka bawa. Ya kan, lepaskan, kasih mereka tugas. Kasih mereka tugas. Kasih mereka kerjaan, jangan nganggur. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingimu. Ngapain lu berkemah tanpa ada job yang jelas? Bener gak? Kita anak-anaknya, dia helper, dia pembantu. Kasih dia tanggung jawab. Kalau saudara takut, saudara ingat itu, bilang, hei, saya ini hidupnya disertai oleh Tuhan, ngapain kita susah? Hei lembah kekelaman, saya sudah melihat ada sinar, di titik sinar di sana, itu jalan keluar dari goa ini. Dan waktu saya ke sana, saya beserta dengan Tuhan. Tok kerincingnya masih kedengeran, tok kerincingnya masih ada. Saya kenal betul itu suara Tuhan. Saudara, di dalam hati kita, dalam pikiran kita, waktu kita percaya kepada Allah, hadirat Tuhan ada di dalam kita. Saudara, yang ada adalah percaya, pikiran positif. Waktu kita menjadi positif, kita diurapi Tuhan, pikiran-pikiran kita menjadi baik, itu ada energi yang keluar, saudara. Energi itu disebut iman, iman yang kuat, saudara. Waktu saudara nyanyi, saudara nyanyi dengan iman, bukan kewajiban karena saudara seorang staf, ya harus datang di chapel, bukan. Waktu saudara menyanyi dengan iman, dengan energi yang lebih, yang luar biasa, kuasa turun. Urapan turun, kuasa turun, mujizat terjadi. Saudara melihat keajaiban. Paling tidak saudara bisa mendengar suaramu sendiri waktu memuji Tuhan. Itu keajaiban. Makanya kalau saya nyanyi di depan, saya mau telinga saya dengar. Haleluya, haleluya. Saya mau telinga saya dengar, hai telinga dengar. Karena dari pendengaran timbul iman kepada Tuhan. Waktu saya beriman, saya mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Saya mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Gadis 12 tahun pendarahan. Saudara, timbul iman, ada kekuatan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Hei, itu gadis yang 12 tahun pendarahan, harusnya dia sudah mati. Tapi dia mendengar ada Yesus di sini. Dia mendengar, dia merasakan ada hadirat Tuhan di sini. Kemudian timbul iman dan dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya. Tekad saudara, langkah dia untuk sembuh, iman dia untuk sembuh. Dan dia sembuh. Kenapa dia sembuh? Saudara tahu dia sembuh? Yesus katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu. Haleluya, kalau setiap hari saya ada di dalam hadirat Tuhan, saya akan diselamatkan oleh Tuhan. Saya akan disembuhkan oleh Tuhan. Hei, lembah kekelaman apa yang ada padamu pada pagi hari ini? Saudara pemirsa yang ada di rumah, lembah kekelaman apa yang Tuhan izinkan ada di dalammu? Katakan, asal ku percaya saja kepada Yesus. Ku serahkan, ku naikkan imanku, aku hidupi imanku, aku melihat keajaiban Tuhan dalam diriku pagi hari ini. Saudara yang sakit disembuhkan, rumah tangga yang hancur dipulihkan, saudara yang kekurangan dicukupkan oleh Allah. Haleluya, saya jamin waktu saudara percaya kepada janji-janji firman Allah, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir ayat 6, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Kita baca, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa ini. Luar biasa lagi. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 luar biasa, ini lebih luar biasa lagi. Wow, kebajikan, apa itu kebajikan? Saya buka kamus lagi. Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan keberuntungan. Wow, itu akan menyertai Anda seumur hidupmu. Aminkan firman Tuhan saudara. Hidupi firman Tuhan. Itu terjadi bagi saudara dan saya. Kebajikan adalah hal-hal yang dilakukan, yang kita itu, yang dilakukan kejahatan, yang kita itu tidak layak menerimanya. Tetapi Tuhan melakukan kebajikan kepada kita yang tidak layak. Dia tetap memberi pertolongan, dia tetap memberikan keselamatan dan kebaikan. Kita menerima kebajikan dari Tuhan. Contohnya Bu Ari ini sentimen sama saya. Dia jahat sama saya, suka mengkhianati saya. Dia itu suka gosipin saya. Tapi saya datang memberkati dia dan memberikan kasih kepadanya, pertolongan kepadanya, kebaikan kepadanya. Itu namanya kebajikan. Dia gak layak menerima, harusnya tak tempeleng ya. Pukul pipi kiri, pukul juga pipi kanan, tendang 1 kali. Ya kan? Katanya pembalasan lebih kejam, ya kan? Tapi yang dilakukan Tuhan tidak seperti itu. Artinya sepanjang masa walaupun kita lelah, walaupun kita ini tidak baik, melakukan kesalahan, Tuhan tetap melakukan kebajikan kepadamu. Apa yang engkau tidak layak terima, engkau terima dari Tuhan. Wow. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa artinya selama-lamanya. Dalam masa yang seperti apa? Masa sukar, masa sulit, masa sakit, masa kering, masa susah, dan masa senang. Sepanjang masa. Dalam keberadaanmu yang saat ini, pergumulanmu yang berat. Saudara yang sudah putus asa mau bunuh diri, gak tahu mau bikin apa. Saudara baca firman ini. Sepanjang masa, sepanjang musim hidupmu, Allah ada di sana.